tahun ini kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Allah yang sudah kami persiapkan dengan judul We Are the Heir, atau kita adalah ahli waris. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-17. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Saya berdoa, saya bergumul, saudara-saudara, Tuhan mau bawa apa ini berjemaat? Saya pikir, bawa jo, kita bilang Pak Karen, mau bawa jo all things new. Segala sesuatu baru, baju baru, sepatu baru, tahun baru. Tapi bukan itu yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Tetapi saat ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Kemudian saya minta satu orang baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Silakan duduk kembali. Baca dalam Alkitab terjemahan lama. Roma 8 ayat yang ke-17, firman Tuhan. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Iya, saudara-saudara. Jadi judul khotbah kita pada saat ini adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris. Saudara-saudara, tentu tahun baru adalah momen yang penuh makna bagi banyak orang. Bukan cuma orang Kristen, bagi banyak orang. Biasanya memasuki tahun baru itu adalah saat-saat kita melihat kembali dan merenungkan apa yang telah kita lakukan. Kita renungkan apa yang telah kita kerjakan selama tahun-tahun sebelumnya. Seperti kesaksian demi kesaksian dari tadi malam sampai hari ini. Mulai ada yang merenungkan apa yang saya sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya saudara-saudara, tahun baru ini adalah momentum untuk kita berbenah diri, betul? Tahun 2025 kita somo baca-baca Alkitab. Tahun 2025 kita sondak mau terlalu banyak dingkijin. Tahun 2025 banyak nasar-nasar yang kita berikan kepada Tuhan. Bahkan ada yang takut bernasar, saudara. Dan lain sebagainya. Biasanya ini adalah momentum untuk kita berbenah diri. Entahkah ke arah positif atau mungkin kita salah. Mungkin saat ini justru kita ingin berbenah diri, tapi kita lebih cenderung melakukan hal-hal yang negatif, saudara-saudara. Banyak cita-cita, banyak harapan yang kita rencanakan, yang kita rencangkan di tahun baru. Dan sudah pasti setiap orang ingin lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya rasa tidak ada di tempat ini jemaat Tuhan yang ingin gagal di tahun 2025. Mungkin kita sudah gagal di tahun 2024, tapi di tahun 2025 kita ingin mereview kembali dan ingin sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi ada satu hal yang kita perlu ketahui, saudara-saudara, bahwa di tahun ini pun kita akan melewati pasang surut kehidupan. Di tahun 2025 pun kita akan melewati pahit manis kehidupan. Ada sukacita, ada air mata, ada kekurangan, ada berkelebihan, dan semua itu akan mewarnai setiap perjalanan hidup manusia. Entahkah engkau orang yang mengiring Tuhan ataupun kita bukan orang yang mengiring Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di situ dengan jelas. Raja Salomo berkata bahwa semua ada waktunya. Coba baca ayat 1 saja. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ayat 1. Ya. Bermula bagi segala sesuatu adalah masa yang tertentu. Ya. Dan bagi segala maksud adalah ketikanya di bawah langit. Iya. Bagi segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14, karena semua keadaan sudah dijodohkan Allah. Baik keadaan yang aman, keadaan yang tidak aman, baik dalam keadaan berkekurangan, baik dalam keadaan untung, baik keadaan rugi, berkecukupan, sakit, sehat, hidup, mati. Kata firman Tuhan, semua sudah dijodohkan Allah begitu teguh, saudara-saudara. Sehingga satupun manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan berlaku kepadanya ke depan.
Saat kita memasuki tahun baru, saudara-saudara, kita akan disadarkan kembali akan arti perjalanan hidup. Yang penuh dengan tantangan, yang penuh juga dengan kesempatan, yang penuh dengan harapan, tapi juga penuh dengan ketidakpastian. Petunjuk Tuhan tadi malam bagaimana? Kabut tebal yang ada di depan kita. Artinya kita tidak pasti apa yang akan terjadi ke depan. Makanya dikatakan di dalam Amsal 27 ayat yang pertama, jangan engkau memegahkan dirimu dari hal esok, karena engkau tidak tahu apa yang kelak akan terjadi pada waktu itu. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita harus tahu bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di situ Tuhan diceritakan bagaimana Tuhan adalah penjaga yang kuat. Tuhan adalah penolong. Raja Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan semesta. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Penjaga kita tidak akan terlelap dan terlena. Saudara-saudara, Dia akan menjaga kita dalam segala bahaya. Bahkan kata firman Tuhan, Dia akan menunggu engkau keluar masukmu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini adalah sebuah janji yang harus kita pegang erat. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan Ibrani pasal 10 ayat 23 katakan apa? Jangan bimbang. Coba baca itu, Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ayat yang ke-23. Iya. Maka biarlah kita berpegang tetap atas pengakuan harap kita. Kita berpegang tetap, berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, kata firman Tuhan. Dengan tiada menaruh bimbang. Jangan bimbang. Karena yang berjanji itu Karena setia. yang berjanji itu setia. Saudara, tahun 2025 kita akan menghadapi berbagai macam hal yang mungkin akan terjadi. Tapi kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah lelah, saudara-saudara. Allah tidak pernah terlelap. Dia Allah yang selalu setia menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Karena seperti pujian tadi, karena sampai detik ini pun engkau telah melihat penyertaan yang sempurna. Engkau boleh masuk di tahun 2025 karena penyertaan Tuhan. Saya katakan tadi malam kita lihat berbagai macam tragedi yang terjadi di akhir tahun 2024. Kecelakaan demi kecelakaan pesawat terbang. Mereka sudah pulang kampung sebenarnya dalam persiapan mungkin untuk bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan keluarga. Tapi mereka tidak diizinkan untuk masuk di tahun 2025. Makanya betapa bersyukurnya saya dan saudara. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Tuhanlah yang memerintahkan malaikat-malaikat untuk datang menjaga engkau di dalam segala jalan. Saya dan saudara punya malaikat yang menjaga kita. Malaikat pelindung, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Coba baca. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ya. Bahwa malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi segala orang yang takut akan Dia. Berpasukan malaikat sorga mengelilingi orang yang takut akan Dia. Dan dipeliharakannya mereka itu. Dan dipeliharakannya mereka itu. Ini kata firman Tuhan. Makanya hari Minggu kita sudah dengar khotbah. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Jangan kamu takut, aku sertamu. Jangan kamu bimbang karena aku Allahmu. Apalagi, aku yang menguatkan dikau. Aku yang menolong engkau. Aku yang memapa engkau dengan tangan kanan kebenaranku, kata firman Tuhan. Begitu banyak pesan firman di dalam Alkitab, jangan takut. Kalau saya lihat tadi ada sekitar 124 kalimat yang berkata jangan takut. Coba Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat 1 mulai. Maka sekarang demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah menjadikan dikau hai Yakub. Yang sudah menjadikan engkau hai sidang jemaat GFK. Dan yang sudah merupakan dikau hai Israel. Yang sudah merupakan dikau hai Israel, Israel rohani. Janganlah engkau takut. Jangan engkau takut.
karena akulah penebusnya. Karena aku yang menebus. Bahwa aku sudah memanggil engkau dengan Aku namamu, memanggil engkau dengan namamu. dan engkau juga milikku. Engkau milik. Tuhan bilang, aku sudah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan panggil Windy, Tuhan panggil Iti, Tuhan panggil Ola. Dia panggil dengan namamu, artinya Tuhan kenal. Kenapa Tuhan kenal? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah ahli warisnya. Sudah-sudah, we are the heirs. Kita ini ahli waris. Kemudian ayat 2, katakan apa? Apabila engkau mengarung air, Apabila engkau mengarungi air, aku akan sertamu. aku menyertai engkau. Atau menyeberangi Kalau sungai, engkau menyeberangi sungai, tiada ia itu meliputi engkau. tidak akan menenggelamkan. Apabila engkau berjalan terus daripada api, tiada engkau akan dimakan olehnya. Iya. Dan nyala api pun tiada akan menghanguskan di Ketika engkau kau. melewati pergumulan dan tantangan hidup itu tidak akan membakar engkau. Apakah saudara aminkan firman Tuhan ini? Untuk melangkah di tahun 2025, apakah saudara aminkan bahwa saudara tidak perlu takut? Apakah saudara aminkan ia Allah Immanuel yang menyertai? Saudara. Seharusnya janji pertolongan Tuhan ini memberi alasan kepada saya dan saudara untuk tidak takut melewati tahun 2025. Yang walaupun tahun ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak isu-isu negatif yang kita dengar. Saya dengar bulan April katanya akan ada virus baru yang akan disebar di Brasil, saudara-saudara. Kalau COVID itu akan menyerang, yang menyerang adalah biasanya orang-orang tua. Untuk membunuh orang-orang tua. Supaya itu populasi dunia semakin berkurang. Sekarang ada 8,2 miliar penduduk dunia, saudara-saudara. Kemudian dengar-dengar tahun 2025 bulan April akan ada pandemi lagi akan dibuat di Brasil, katanya untuk menyerang otak daripada anak-anak, yaitu gen alfa dan gen beta, saudara-saudara. Banyak hal-hal yang menakutkan yang saat ini. Isu-isu yang tersebar, yang menggemparkan yang kita lihat. Tetapi saudara harus yakini satu hal yang pasti, kata Tuhan. Matius 28 ayat 20 bagian B. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Gak usah takut, saudara-saudara. Ada janji firman. Yang berjanji itu setia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 17 ini, Rasul Paulus menguatkan kita bahwa memang untuk menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Di jemaat Roma pada waktu itu, saudara-saudara, terjadi ketegangan serta kebimbangan. Karena baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi yang memilih menjadi Kristen, mereka bertanya-tanya, mengapa sebagai pengikut Kristus mereka tetap mengalami penderitaan dan mengalami kesulitan. Paulus lewat suratnya meluruskan pandangan ini, saudara-saudara. Bahwa sebagai anak-anak Allah, mereka punya jaminan penuh atas warisan Allah. Bukan hanya tentang penderitaan, bukan hanya tentang kesulitan, tapi tentang kemuliaan kekal pun akan menjadi warisan daripada orang-orang Kristen, saudara-saudara. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu adalah bagian daripada perjalanan iman yang harus kita lewati. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, barang siapa yang hendak mengikut aku atau menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, haruslah ia menyangkali dirinya serta menanggung salibnya tiap-tiap hari, kata firman Tuhan. Penderitaan dan tantangan yang dialami oleh orang Kristen bukan berarti Allah meninggalkan kita, saudara-saudara. Melainkan itu adalah bagian daripada proses iman yang harus kita alami. Untuk bisa sampai pada kemuliaan kekal, kita harus diproses. Untuk cantik kita harus dilulut. Makanya kata Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 bahwa supaya maksud daripada ujian iman dan tantangan iman, supaya kesungguhan imanmu diuji, saudara-saudara. Bahkan apa yang Yakobus bilang, kita sudah selalu dengar ayat ini, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, terjemahan baru. Baca. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu hai jemaat Tuhan, bahwa ujian terhadap imanmu itu ujian menghasilkan ketekunan, imanmu menghasilkan ketekunan. dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang Dan matang, biarlah ketekunan itu memperoleh buah-buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan supaya kamu utuh menjadi sempurna, utuh atau lengkap, dan tak kekurangan suatu dan apapun. tak kekurangan suatu apapun. Jadi maksud daripada ujian iman untuk menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu ketika oleh buah matang, kamu akan dibawa pada kesempurnaan, saudara-saudara. Karena kita sebagai anak-anak Allah, Matius 5 ayat yang ke-48, kita dituntut untuk sempurna. Matius 5 ayat yang ke-48 bilang apa? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Kita saat ini dalam proses Tuhan itu tentu menuju kepada kesempurnaan. Sempurna dalam bahasa asli atau bahasa Yunani itu dikatakan teleos. Teleos itu artinya matang. Teleos itu artinya dewasa, lengkap, penuh, genap, utuh. Bahkan yang terakhir mencapai tujuan. Itu sempurna, artinya kita mencapai tujuan kita. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, untuk mencapai tujuan serupa dengan Kristus, ikuti prosesnya, saudara-saudara. Kita harus ikut jalannya. Engkau tidak akan sempurna instan. Itina langsung tik sempurna, tak, enggak. Ada bayi dari proses dia kecil minum susu, kemudian dia makan makanan lembut, kemudian mulai dewasa makan makanan keras, mulai bertumbuh gigi, mulai bertumbuh sehat, kuat, jasmani, rohani. Itu adalah proses yang harus kita lewati. Demikian untuk menuju kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Ada proses yang harus saudara lewati. Kita harus ikut jalannya, kita harus ikut alurnya. Nama jalannya adalah penderitaan. Makanya sebagai orang Kristen, terlebih sebagai calon-calon mempelai Kristus, jangan hanya bangga karena kita telah dipilih dari segala bangsa, kita telah beroleh kasih karunia untuk menjadi pengantin. Kita dipilih dari segala, jangan cuma berbangga karena kita dipilih dari segala bangsa. Tapi kata Rasul Paulus, bukan itu saja. Kita harus juga bermegah di dalam kesengsaraan. Baik Petrus, baik Paulus, baik Yakobus, mereka sepakat bahwa untuk mengikut Kristus harus lewat ujian. Ya. Coba Roma 5 ayat 1 sampai 4. Terjemahan lama, terjemahan baru juga. Roma 5 1 sampai 4. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman Oleh dia juga, oleh pengorbanan Yesus, kita boleh masuk dalam iman kepada kasih karunia ini. kepada kasih karunia untuk menjadi mempelai Kristus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Ya, kita bermegah karena kita dipilih masuk dalam anugerah Allah. Dari gelap masuk dalam terang ajaib. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tetapi Allah. ayat 3 bilang apa? Dan bukan hanya itu saja, Bukan cuma bermegah karena dalam kasih karunia. kita malah bermegah juga dalam Kita kesengsaraan harus kita. bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, sengsara menimbulkan ketekunan. dan ketekunan menimbulkan tahan uji, Ketekunan menimbulkan tahan uji. dan tahan uji Dan menimbulkan tahan pengharapan. uji menimbulkan pengharapan. Makanya saya katakan tadi, semua butuh proses, saudara-saudara. Seorang atlet, dia harus berjuang untuk lari sekencang-kencangnya supaya sampai di garis finish untuk mendapatkan piala. 1 Korintus pasal 9 ayat 24-25. Seorang petinju, dia harus belajar bertahan dan menyerang, saudara-saudara, supaya dia bisa menang karena setiap pukulan tepat sasaran. Makanya Paulus bilang, tinjuku tidak memalu angin. 1
Korintus 9 ayat yang ke-26. Jangan kembali lagi, tinjuku tidak memalu angin. Jangan, saudara-saudara. Bahkan seorang pendaki, untuk dia sampai di puncak gunung untuk melihat keindahan di sana, dia harus berjuang, harus mendaki. Saudara-saudara, semua pencapaian apa yang akan kita terima nanti itu adalah hasil perjuangan kita selama kita berada di dunia ini. Makanya Rasul Paulus dia memberikan contoh. Ada 3 hal yang dia contohkan kepada kita. 2 Timotius pasal 2, coba baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. 3. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku, Ya. seperti seorang laskar Kristus Yesus yang baik. Pertama, menjadi seperti seorang laskar. Terus, Maka tiada seorang laskar pun yang sedang berperang itu mengusutkan hatinya dengan perkaranya Iya. sendiri, supaya ia menyukakan yang sudah mengera dia seorang menjadi laskar laskar. harus menyenangkan komandannya. Dia tidak memusingkan tentang kehidupan dan penghidupannya, supaya bisa membanggakan komandannya. Saudara-saudara, itu pertama laskar atau prajurit. Kedua, Dan jikalau orang berlawan di dalam Iya. permainan, tiada ia diberi mahkota, kecuali ia sudah berlawan menurut Iya. seperti Yang peraturan. kedua adalah seorang olahragawan hanya memperoleh kemenangan bila dia bertanding sesuai dengan peraturan. Makanya saya katakan tadi, ikuti prosesnya. Terus, Adapun orang dusun yang berlelah orang itu, dusun yang berlelah. patutlah ia mula-mula mendapat buah-buahan itu. Iya. Atau petani. Orang dusun atau petani harus bekerja keras. Dia harus sabar untuk menikmati hasil usahanya. Paulus gunakan 3 orang ini, laskar, olahragawan, dan petani. Semua ini menggambarkan perjalanan iman orang Kristen. Perjalanan iman saya dan saudara harus seperti seorang laskar yang membanggakan komandannya. Bagaimana cara kita membanggakan Tuhan? Kesetiaanmu. Saudara mau membanggakan Tuhan di tahun 2025? Hah? Mau, saudara-saudara? Hiduplah dalam kesetiaan. Apa cuma kesetiaan? Enggak. Engkau harus menang dalam perlombaan iman. Engkau harus menang dalam peperangan iman, supaya engkau mendapat mahkota. Dan yang ketiga, harus melayani dengan ketulusan. Itu membanggakan komandan kita. Kita harus layani Tuhan dengan ketulusan, saudara-saudara. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa ubahkan hartamu, ubahkan talentamu, ubahkan pelayananmu menjadi pahala. Makanya tahun 2025 ubah. Torang pe harta, torang pe talenta, torang pe pelayanan menjadi pahala kita. Bukan gembala yang mau terima, saudara yang akan mau terima. Karena keselamatan itu dikerjakan masing-masing. Kemudian yang kedua, harus seperti olahragawan. Rasul Paulus dia berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Terjemahan baru katakan, dia telah berusaha bersungguh-sungguh. Dia telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Dia telah mencapai garis finish. Pada akhirnya apa? Mahkota kebenaran telah tersedia. Kita pun harus berjuang untuk sampai garis finish. Entah siapa yang lebih dulu, saudara-saudara. Yang pasti kita harus sampai garis finish. Jangan kita gugur di tengah-tengah pengiringan kepada Tuhan. Kita harus jadi seperti olahragawan. Kita harus tahu orang bauni bola, orang bauni olimpiade, bagaimana mereka harus berjuang untuk memenangkan satu pertandingan. Kita pun demikian. Kita harus berjuang untuk memenangkan keselamatan, kemuliaan, warisan kekal itu, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga harus seperti petani. Kalau di sini ada petani. Nah, ada tani dan pak tani. Tapi orang tahu apa yang mereka alami. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Bahwa apa? Dia harus melewati banyak musim. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim kering. Dia harus lewati itu semua dengan kesabaran, kata firman Tuhan. Kita pun akan melewati berbagai macam musim kehidupan. Harus dengan kesabaran. Karena hasilnya adalah hasil yang berharga. Kata Yakobus 5 ayat yang ke-7. Saudara. Kita pun demikian untuk sampai kepada
warisan kekal, saudara-saudara. Kita harus berjuang melewati tantangan dan musim kehidupan. The heirs atau ahli waris itu memiliki arti penting. Jeki, ada warisan? Hah? Iji ada warisan? Berapa hektar? Indah, ada warisan Indah? Warisan. Nah ada. Nggak dapat tanah, kebun, kintal, enggak. Desi? Apli Desi. Berjuang sendiri. Meli ada warisan di Toraja? Iti ada warisan? Rata-rata ada warisan semua ini. Hah? Bunda ada warisan? Bukan pewaris, tapi perintis. Ola ada warisan? Ola kesaksian tadi, di kamar enggak ada, cuma tidur di luar. Mau ada warisan apa? Windy ada warisan tuh Windy. Oh kalau Tian ada. Oh, cuman satu dia. Ada warisan tuh? Ada. Omo? Nggak ada. Itu seorang ahli waris, saudara-saudara. Itu memiliki arti penting. Karena apa? Kalau dia seorang ahli waris, artinya dia memiliki hak istimewa. Biasanya di keluarga-keluarga, ahli waris itu biasa laki-laki. Artinya dia memiliki hak istimewa, saudara-saudara. Kita bukan hanya pengikut. Kita bukan hanya pengikut Kristus. Tapi ingat, kita punya hak istimewa adalah pewaris perjanjian Allah. Sudah dipastikan kalau kita pewaris, ya, mau jadi pewaris Kristus, Omo, Tian, mau jadi pewaris Kristus, Ola mau jadi pewaris Kristus, Ola, Indah mau jadi pewaris Kristus, amin, amin semua ini menjadi pewaris Kristus. Engkau pun harus sewaris dengan penderitaannya. Karena ayat pokok, saudara-saudara. Mau kita cuma suka DP kemuliaan. Oh, engkau harus ikuti prosesnya, saudara-saudara. Namanya juga ahli waris. Filipi 1 ayat 29 berkata apa? Kepada kamu bukan hanya dianugerahkan percaya kepada Kristus, tetapi menderita bersama-sama dengan Dia. Ojar menjadi pewaris Kristus? Hah? Dalam hati ju Tuhan. Kita kok cuma suka Tuhan pe kemuliaan. Mari kita dimau tuh Tuhan pe penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berjanji pengiringan kita kepada Tuhan semua akan baik-baik saja. Saudara pernah jumpa di dalam Alkitab Tuhan bilang untuk iring Tuhan tidak akan ada badai. Waktu Tuhan bersama dengan murid-murid di atas perahu, apa Tuhan tidak dihantam oleh badai juga? Tapi pada ujungnya dia menenangkan badai itu. Jangan orang jadi seperti jemaat Roma. Jemaat Roma, mereka berpikir karena mereka sudah jadi Kristen, sudah ikut Kristus, tidak ada tantangan. Sehingga pada waktu itu muncul kebimbangan. Muncul keraguan di dalam hati mereka. Betul enggak ya kita ada ambil keputusan menjadi Kristen? Paulus pernah berkata di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 22, karena untuk masuk dalam kerajaan Allah kamu harus apa? Menanggung beberapa banyak sengsara. Makanya di dalam pengungkapan rahasia dalam Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-5 saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang tidak suka mengalami panas pencobaan tidak akan dipilih menjadi pengantin. Itu jelas pengungkapan. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga bahwa jangan seorang pun bergoyang pada kesusahan ini karena kamu sendiri tahu bahwa bagi hal ini kamu telah ditetapkan. Namanya juga ahli waris. Ahli waris berarti engkau masuk dalam kakak. Keluarga kerajaan Allah. Di situ ada Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal.
Di situ ada 69 tiang. Di situ ada 24 ketua-ketua. Di situ ada penghulu-penghulu. Di situ ada orang-orang yang lahir baru daripada air dan roh. Terlebih di situ ada namamu sebagai pengantin-pengantin Kristus. Ada di kakak keluarga kerajaan Allah. Kalau engkau pewaris, engkau juga harus terima sengsara. Tapi bukan berarti saudara-saudara ketika kita ikut Tuhan susah terus. Rugi terus. Sial terus. Aduh, udah ikut Tuhan dok. Kurang ada susah-susah terus tapi hidup. Kurang ada sial-sial terus. Kurang ada rugi-rugi terus. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 34 ayat 320. Banyak untung malang orang benar. Artinya banyak DP keuntungan. Banyak juga DP kemalangan. Tetapi daripada sekaliannya itu dilepaskan Tuhan dia. Saudara sebagai ahli waris, kita punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Coba baca ulang, terjemahan baru. Roma 8 ayat 17 bagian pertama saja. Bagian pertama dan bagian kedua. Dan jika kita adalah anak, Dengar baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. mau amin kan kita ada ahli waris? Terus? Maksudnya orang-orang yang Maksudnya, berhak Ya. menerima janji-janji Allah. Sampai situ. Berarti kalau kita ahli waris, kita juga berhak untuk menerima janji-janji Allah. Kita punya hak untuk menerima anugerah dan berkat-berkat Allah, saudara-saudara. Makanya saya katakan tadi untuk ikut Tuhan tidak mungkin soy terus, tidak mungkin sial terus, tidak mungkin susah terus, tidak mungkin rugi terus. Akan ada berkat, akan ada anugerah yang memang telah Allah sediakan untuk anak-anaknya sebagai ahli waris. Pemeliharaan dari hal makan, minum, pakai. Tahun 2025 saya yakin Tuhan pelihara sudah. Perlindungan secara jasmani dalam kesehatan dan lain-lain. Pertolongan untuk melewati musim-musim kehidupan kita. Terlebih lagi dari semua itu, kita punya hak untuk menerima warisan kekal untuk menjadi pengantin-pengantin Kristus. Sebab kita adalah ahli waris. Untuk itu saudara, kalau kita tahu kita adalah ahli waris, mari melangkah dengan pasti di tahun 2025. Olah tidak usah takut. Kalau kita nak ada kamar, Tuhan siapkan lebih indah. Tuhan bilang dalam rumah Bapakku, apa? Banyak tampah. Banyak tampah di rumah Bapak. Makanya tetap bertahan. Tetap setia melewati ujian, tantangan, karena memang itu jalannya, itu prosesnya, sudah. Penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Mungkin kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan, mungkin bukan Tuhan yang perlu kita tanyakan, tapi tanya dirimu sendiri, apakah saya sudah memang hidup di dalam Tuhan? Penyertaan Tuhan itu ajaib. Penyertaan Tuhan itu indah, mulia. Saya dan Ibu Gembala, tahun 2024 kami selalu berpikir, Tuhan, orang suka mau mencari ulang. Tuhan, kita nak mau hidup cuma membebankan jemaat. Jadi saya dengan tulus hati mohon maaf kalau selama ini kami membebankan sidang jemaat. Itu komitmen kami dan Ibu Gembala. Tahun 2025 bayangkan Ibu Gembala bilang, Pak, kita semua cari oto, kita mau kredit, kita mau bagrab. Kita bilang, oh ngana bagrab, kita semua bagrab. Yo saudara-saudara, kami harus penuhi kebutuhan, ada anak-anak yang harus kami besarkan. Saya tidak mau bergantung kepada jemaat. Saya hanya mau bergantung kepada Tuhan. Entah Tuhan kirim lewat apa, saudara-saudara. Yang saudara pikir, gembala kok kaya? Orang ada kekurangan juga, saudara-saudara. Kadang kami tidak punya apa-apa. Bahkan kadang kami harus berkorban di tengah-tengah ketidakadaan, saudara-saudara. Oh, DP mama di Amerika kok. Oh, DP orang tua kok sukses. Itu mereka, bukan kami. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah itu adalah yang kuat. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Makanya itu Musa ketika dia melewati laut Teberau. Dia tidak tahu melewati itu jalan itu. Dia bilang, mau melewat mana tuh orang laut ini di muka.
Sedangkan laskar Firaun di belakang. Mau menyerang tuh orang mau mati. Apa yang Tuhan bilang? Apa yang dipakai tangan Musa? Tongkat, angkat, laut terbelah. Tuhan beri jalan. Makanya di dalam, coba baca terjemahan baru, Keluaran 15 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Terjemahan baru. Keluaran 15 ayat yang kedua. Iya, 2-3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Iya, Daud berapa Musa berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Karena dia lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang menentang hukum alam, saudara-saudara. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia menjadi keselamatan. Ia Allahku, Dia Allahku. kupuji dia. Iya, Ia Allah Bapakku, iya, kuluhurkan dia. iya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu panglima perang, kata terjemahan lama. Tuhan itulah namanya. Yehuwalah itu namanya. Makanya saudara harus yakin, masuk tahun 2025, Tuhan adalah panglima perang kita. Dia akan ganti berperang dengan engkau dan dia akan berikan kemenangan. Sama seperti Musa. Ketika orang Israel berperang, apa yang cuma dia lakukan? Duduk di batu dan mengangkat tangan. Artinya apa? Sandarkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan dan angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jika Tuhan di pihak kita, oh Tuhan kuat. Yesus Tuhan adalah kekuatan yang kokoh. Dia tidak tergoyahkan, dia punya daya tahan. Kekuatan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, saudara, tapi juga mencakup kekuatan rohani. Makanya di dalam Kidung Agung pasal 2, tangan kanannya memegang aku. Apa? Tangan kirinya gimana? Menggalang kepalaku. Tangan kanan memeluk aku. Artinya gereja pengantin mempunyai kekuatan rohani untuk menghadapi dunia ini. Dia menjaga, melindungi kita dalam segala hal. Apapun engkau hari ini. Makanya Paulus, dia menasihati orang-orang Roma karena ragu. Dia katakan di dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebab itu saudara-saudara tidak usah takut, khawatir melewati tahun 2025. Tidak usah cemas. Marilah berjalan dalam kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas bagi gereja. Sebagaimana dia Allah Ebenezer yang sudah menolong kita melewati 2024. Dia juga Allah Immanuel. Dia akan beserta kita untuk melewati tahun 2025. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Tetap setia dan bertekun di dalam iman. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan. Kita ini adalah pewaris kemuliaan kekal untuk menjadi pengantin Kristus. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita satu di dalam doa. Bapa kami